Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa otak tuh kayak lemut banget, ngeblank, atau bener-bener kehabisan baterai? Padahal seharian kalian cuma duduk dan nggak ngelakuin aktivitas fisik yang berat. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah misteri. Kenapa sih gaya hidup modern justru bikin kita ngerasa capek banget secara mental? Kita bakal bedah tuntas pakai kacamata sains, langsung dari wawasan seorang pakar neuroscience kognitif, Dr. Rizky Edmi Edison. Oke, biar kebayang, ini agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari misteri otak lemot, terus ngebahas ilusi multitasking, kekuatan tersembunyi dari melamun, ngebongkar mitos otak kiri kanan, bedanya overthinking sama anxiety, dan ditutup dengan 3 langkah jitu buat menyelamatkan otak kita. Langsung aja yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, misteri otak lemot. Kenapa sih? Nggak ngapa-ngapain secara fisik, tapi tetap nguras tenaga kita? Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini. Kenapa otak kita kerasa capek dan lambat banget saat kita sebenarnya nggak kerja fisik sama sekali? Ini benar-benar paradoks zaman now ya kan? Kita mungkin cuma duduk manis di depan laptop seharian, tapi pas sore hari, wah rasanya kayak abis lari maraton. Otak berasa berkabut alias kena brain fog. Kenyataannya, justru karena nggak ada aktivitas fisik itulah, ditambah cara kita nangkap informasi, otak kita seolah jadi karatan. Fakta neurosainsnya benar-benar bikin kaget. Kita tuh sering banget nyamain istirahat fisik dengan istirahat mental. Padahal, kebiasaan yang kita anggap bersantai, kayak rebahan di kasur sambil asyik scrolling HP, itu sebenarnya lagi maksa otak kerja lembur gila-gilaan. Otak kita terus-terusan nguras energinya karena stimulasi digital yang masuk tanpa jeda. Dan parahnya, itu sering kita lakuin tanpa sadar. Yang bawa kita ke bagian kedua, ilusi multitasking. Ini nih, jebakan produktivitas yang sebenarnya lagi ngisep abis fokus kalian. Angkanya tuh 5-6 detik. Maksudnya gimana? Kata Dr. Edmi, otak kita itu butuh energi intens selama 5-6 detik cuma buat memproses satu informasi utuh pas kita lagi scrolling media sosial. Coba bayangin kalau kalian asyik scrolling selama 1 jam nonstop. Itu sih bukan bersantai teman-teman. Itu namanya maraton kognitif. Yang bakar habis energi otak kalian cuma buat lihat konten acak yang lewat. Yang ujung-ujungnya mungkin cuma video kucing lucu. Jadi poin krusialnya di sini adalah multitasking atau ngerjain banyak hal sekaligus itu sebenarnya nggak ada. Secara ilmiah yang kita lakuin itu namanya rapid task switching alias otak dipaksa pindah-pindah tugas dengan kecepatan kilat. Setiap kali kita pindah fokus dari ngetik laporan terus tiba-tiba balas chat, otak harus adaptasi lagi dari awal. Proses ini tuh bener-bener rakus ngabisin glukosa dan oksigen di otak kita. Nggak heran kan kalau kalian jadi kehilangan rentang perhatian dan susah banget buat fokus? Nah, sekarang di bagian ketiga kita bakal bahas penawarnya, kekuatan tersembunyi dari melamun. Kita harus ubah mindset kalau nggak ngapa-ngapain itu ternyata kebutuhan biologis. Di zaman hustle culture kayak sekarang, di mana semua orang dituntut buat selalu sibuk, nggak ngelakuin apa-apa tuh sering dicap sebagai kemalasan. Tapi secara biologis, melamun atau sekedar menatap kosong ke tembok itu adalah sebuah kemewahan dan sekaligus syarat wajib buat kesehatan otak. Mundur sejenak dari rentetan informasi itu benar-benar proses yang vital buat pikiran kita. Kenapa bisa gitu? Karena pas kalian lagi bengong, otak tuh diam-diam nyalain sebuah sistem canggih yang namanya default mode network. Jaringan inilah yang kerja keras di belakang layar buat memilah informasi yang numpuk, nyambungin ide-ide baru, dan pada akhirnya memicu inovasi yang sejati. Jadi ngebiarin otak beristirahat dan bengong sebentar itu bukan buang-buang waktu loh. Kalian itu lagi ngelakuin proses maintenance yang super penting. Lanjut ke bagian 4 ya, mitos otak kiri dan kanan. Kita bakal bersihin halangan-halangan mental yang selama ini nahan potensi kita. Kalian pasti familiar dong sama tabel ini. Selama ini kita kemakan mitos kalau orang yang dominan otak kiri itu logis, sementara yang otak kanan itu orangnya kreatif. Dan tebak apa? Itu cuma hoax yang muncul dari riset era 60-an yang disederhanakan secara berlebihan. Fakta ilmiahnya, otak itu cuma bagi-bagi tugas komunikasinya aja. Sisi kiri itu memproses bahasa verbal alias kata-kata. Kalau sisi kanan, dia memproses bahasa nonverbal kayak intonasi suara atau ekspresi wajah. Udah, itu doang. Jadi mulai sekarang berhentilah melabeli diri kalian. Buat bisa mikir kreatif maupun logis, seluruh bagian otak kalian tuh harus kerja bareng dengan mulus. Oke, masuk ke bagian kelima, overthinking versus anxiety. Penting banget nih buat memahami persisnya apa yang bikin kita tertekan secara mental. Perbedaan dua hal ini tuh sebenarnya simple dan elegan banget. Overthinking itu akarnya ada di masa lalu. Kejadiannya pas kalian terus-terusan menganalisis kegagalan atau trauma yang udah lewat. Nah, di sisi lain,
Anxiety atau kecemasan itu sepenuhnya berakar di masa depan. Dia muncul dari rasa takut soal hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Dengan bisa bedain dua hal ini, kalian jadi tahu persis di mana letak masalah kalian. Apakah kalian perlu berdamai sama masa lalu, atau sekedar nyari kepastian supaya masa depan kerasa lebih bisa dikendaliin. Dan kalau ngomongin soal ngendaliin tekanan mental di dunia nyata yang sering kali kacau ini, ternyata IQ tinggi yang ada di prefrontal cortex itu aja nggak cukup loh. Logika rasional emang jagoan, tapi dia butuh kondisi yang sempurna buat kerja maksimal. Sementara itu, sistem limbik alias pusat kontrol emosi kita lah yang sebenarnya megang kendali utama. Kecerdasan emosional atau EQ ini yang bakal ngedikte apakah logika kalian boleh jalan atau malah tertutup total karena amarah atau panik. Menguasai EQ adalah kunci sejati buat bertahan. Sampailah kita di bagian ke-6. 3 langkah menyelamatkan otak kalian. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan nyata buat memulihkan fungsi kognitif kita. Ini dia solusi konkret dari Dr. Edmi. Pertama, jauhi ilusi multitasking. Mulailah single tasking dalam blok fokus 20 menitan aja, terus berhenti. Kedua, ambil jeda 5 menit buat berdiri dan jalan kaki. Dan ingat, murni jalan kaki tanpa nyentuh smartphone sama sekali. Ketiga, pelihara terus koneksi sosial kalian di dunia nyata. Dan terakhir, ini penting banget, jaga asupan makan. Jangan nunggu perut sesak baru berhenti. Perhatiin kalori supaya sistem pencernaan nggak kerja terlalu berat, yang ujung-ujungnya narik energi dari otak dan bikin kita ngantuk luar biasa. Ngomong-ngomong soal jalan kaki tiap 20 menit, ada satu hal yang menarik nih. Otot betis itu ibarat katu pintu untuk aliran darah. Jantung kita tuh gampang mompa darah ke bawah. Tapi buat ngedorong darah yang kaya glukosa dan oksigen ini naik lagi ke otak, kita butuh bantuan pompa. Nah, otot betis kalian inilah pompanya. Jadi cuma dengan sesederhana bangkit berdiri dan merenggangkan kaki, kalian itu sebenarnya lagi nyiramkan energi segar langsung ke dalam otak kalian. Terus gimana kalau udah jalan kaki tapi tetap ngerasa butuh tidur siang? Boleh banget, tapi ingat rentang waktu ini 10-20 menit maksimal. Ini batasan paling ideal buat istirahat siang yang memulihkan. Kalau kalian bablas tidur lebih lama dari itu, tubuh bakal dipaksa masuk ke siklus tidur dalam. Akibatnya, pas bangun kalian justru bakal ngerasa makin lemas, pusing, dan benar-benar tanpa energi. Nah, sebelum kita selesai, tolong jauhi kombinasi mematikan ini. Dr. Edmi banget nyorotin 3 kebiasaan yang diam-diam merusak otak kita. Main HP berlebihan, dipaduin sama kebiasaan terus-terusan rebahan, dan disempurnain dengan ngemil tanpa sadar. Ini adalah resep paling sempurna buat ngebuluh kapasitas fokus kita sebagai manusia modern. Saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini buat direnungin. Saat kalian ngambil waktu istirahat hari ini, apakah kalian benar-benar lagi mengistirahatkan pikiran kalian? Atau kalian sekedar mengganti jenis pekerjaan otak dengan scrolling timeline media sosial. Mulai dari sekarang, yuk beraniin diri buat sejenak bengong, taruh HP-nya, tinggalin notifikasi itu, dan rasain kembali kekuatan luar biasa dari otak yang benar-benar berfokus penuh. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kali ini, dan selamat mengembalikan potensi maksimal otak kalian. Sampai jumpa!